Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke modul keempat. Ya, oke, modul keempat kali ini. Baik, mohon ditunggu sebentar. Oke, modul keempat kali ini itu akan membahas tentang running text. Tadi menampilkan teks, sekarang kita mau mencoba untuk running text pada LCD dengan Arduino. Ya, untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada modul 4 itu adalah mampu mendesain dan melaksanakan eksperimen di laboratorium ataupun lapangan, menganalisis data, menarik kesimpulan, serta menuangkan dalam bentuk laporan sebagai bagian dari penyelesaian permasalahan engineering yang kompleks. Kemudian untuk CPMK-nya, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah, mampu mengimplementasikan pemrograman LCD pada mikroprosesor. Kemudian untuk subnya, mampu mengaplikasikan pemrograman running text LCD dengan Arduino. Tujuannya adalah untuk mendapatkan agar si praktikan itu dapat melakukan pemrograman running text atau scrolling text pada Arduino. Nah, itu untuk satunya, dan juga keduanya si praktikan dapat mengaplikasikan program tersebut pada LCD dengan Arduino. Baik, untuk alat dan bahan kita menggunakan satu Tinkercad software, kemudian software Arduino IDE, kemudian LCD 16x2, kemudian juga Arduino Uno, kabel jumper, project board, resistor 220 ohm dan juga 1000 ohm, kemudian juga potensiometer 10.000 ohm dan juga button. Nah, dasar teorinya seperti biasa kita menggunakan Arduino. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwasannya Arduino merupakan microcontroller single board, open source, dan juga Arduino itu menggunakan IC Atmega pada seperti modul 2 ya. Nah, kita bahas si LCD-nya aja. Nah, LCD sendiri juga sempat dibahas di sebelumnya. LCD 16x2 merupakan perangkat elektronik yang dapat kita gunakan untuk menampilkan data dan pesan yang dikenali nah, LCD 16x2 sendiri mencakup 16 kolom dan juga 16 baris atau row, sehingga dapat menampilkan sebanyak 32 karakter huruf. Oke. Nah, portnya sendiri itu ada sama seperti tadi, VSS sebagai ground, VDD sebagai power supply, VCC, kemudian FE untuk mengatur kontras, RS register select, RW right and right, enable E, kemudian D0 data untuk bit ke-8 sampai D7 ya untuk bit pertama, kemudian backlight anoda. Nah, terhubung ke kaki anoda LED latar mendapat tegangan positif 5 volt. Backlight katoda atau untuk ke ground kaki katodanya. Baik, kita akan masuk ke percobaan praktikum. Ya, percobaan pertama, kita diperintahkan untuk membuat sebuah rangkaian dengan blok diagram Arduino Uno sebagai microcontroller, juga outputnya kita menggunakan LCD saja, satu buah LCD 16x2. Ya, bisa dilihat pada gambar 1. Nah, wiring diagramnya seperti ini ya.
bisa dilihat nih ada LED ya. Dihubungkan masing-masing ke port-port ya. Kemudian untuk flowchartnya pada script kali ini yaitu start, mulai, kemudian persiapan preparation, inisialisasi LCD 12x2, kemudian juga ada port LCD yang akan digunakan 12, 11, 5, 4, 3, dan 2. Kemudian proses LCD menampilkan output praktikum di kolom 16 baris ke 0, yaitu di atas LCD menampilkan output dasmic di kolom 17 baris ke 1. Jadi kita mulai dari kolom 16 dan 17. Biasanya kan sebelumnya kita mulai dari kolom ke 0. Kita mulai dari kolom ke 17. LCD menjalankan atau menggulir tampilan teks praktikum dan dasmic ke arah kiri. Jadi dari 16 ke 0, 17 ke 0 ya. Display menjeda dan mengatur kecepatan teks berjalan ke arah selama 0,1 second. Ya, cukup cepat, jadi tek 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 seperti itu. Terus looping. Ya, looping seperti ini terus flowchartnya. Oke. Untuk programnya include library liquid crystal terlebih dahulu, kemudian inisialisasi tadi ya di 12, 11, 5, 4, 3, 2, kemudian fast void setup, LCD begin 16, 2 ya, set kursor. Nah, ini untuk mulainya dari sini. Untuk yang row 0 ya kan, untuk teks yang akan ditemukan adalah praktikum ya kan. Kemudian untuk yang row 1 itu di 17. Kita start dari kolom 17 menandakan dasmic. Nah, void loop delaynya 100. Oke. Seperti apa nanti hasilnya, silahkan dicoba. Kemudian untuk hasilnya mungkin bisa kita tampilkan. Seperti tidak perlu. Oke, untuk hasilnya sendiri ya, untuk hasilnya sendiri kita lanjut ke percobaan kedua. Nah, blok diagramnya itu pertama ada input, button, kemudian masuk ke microcontroller diproses, kemudian output di LCD 16x2. Kemudian wiring diagramnya seperti ini ya, kurang lebih masih ada tambahan button di sini. Kita masuk ke flowchart. Nah, di flowchart ini sama untuk preparationnya. Kemudian untuk prosesnya step-stepnya seperti ini juga, sama, dimulai dari dibalik nih, ini 16 ini 17. Nah, decision jika push button ditekan. Oke, jadi ini kondisi awalnya. Nah, ketika ditekan LCD menjalankan kalau iya ditekan tak gitu kan, LCD menggulir teks ke arah kanan, berarti ke kanan. Nah, kalau nggak ditekan ya display menjeda. Nah, kita lanjut dulu di sini. Jadi menjeda dengan dan mengatur waktu cepatnya teks berjalan ke arah kanan selama 0,1 second. LCD menjalankan menggulir tampilan teks. Nah, kalau tidak ditekan itu ke arah kiri. Jadi kalau ditekan itu defaultnya itu ke kiri, kemudian kalau misalnya ditekan itu ke kanan.
Let's see scriptnya seperti ini ya. Seperti biasa, library dulu, pemanggilan, kemudian inisialisasi. Nah, di sini ada cost integer untuk posisi button itu di 6 di digital pin 6 ya. Kemudian untuk button state-nya 0. Nah, jadi awal itu untuk posisi button state itu bernilai button state sendiri itu fungsinya adalah untuk pembacaan ya, nilai high dan low ya, untuk mengetahui kondisi tombol. Jadi apakah dia itu low atau ada jenis button mungkin yang bisa kita gunakan itu open, NO, normally open atau normally close. Nah, untuk yang 0 sendiri itu bersifat Oke, kita lihat dulu sebentar. Oke, nah button set ini adalah nilai high atau low yang dibaca dari pin digital di tempat tombol terhubung. Nah, digunakan untuk mengetahui kondisi tombol saat ini, digunakan untuk dibaca menggunakan digital read pin, nanti pasti ada. Nah, oke, kita masuk ke void setup. Void setup LCD Begin 16.2, LCD kursor ya 3 start. Oh, oke, ini kali ini started dari 3 ya. Tadi kan kita di 17 apa 16 tadi tuh. Nah, terus void loop. Nah, void loop ini button state sama dengan ya ketika ini mulai masuk ke looping sama dengan digital read ya button. Nah, if kondisinya ketika button state itu kalau misalnya bernilainya high maka LCD scrollnya ke kiri. Jadi kalau misalnya dia enggak, jadi buttonnya ini masih kondisi normal, jadi kan dia kan normally open ya, high itu ke kiri. Kalau ke kanan nanti pas pengecualian. Oke, jadi di sini kita nggak pakai. Oh, jadi hanya 2 kondisi, jadi bisa pakai if else. Oke, seperti itu. Nah, di sini delaynya 100 milisecond. Jadi tadi 0,1 detik. Cepat lah ya, cepat. Nah, ini terus-terusan tanpa ada stop. Oke. Ya, Oke, di sini ada tugas buat rangkaian dan program dengan ketentuan menggunakan Tinkercad, menggunakan 4 push button, 1 buah LCD, dan ukurannya 16x2. Saat button jumlah kolomnya ada 16 dan 2. Saat button 1 ditekan, tampilan nama lengkap ya, seperti itu teman-teman. Oke, sepertinya cukup ya untuk modul 4 kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sudah saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.